Amerika Serikat menegaskan komitmennya terhadap keamanan Israel dan akan membelanya jika diperlukan. Hal itu disampaikan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin beberapa jam setelah terbunuhnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Iran. Terkini, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengumumkan pengerahan 12 kapal perang ke Timur Tengah. Diketahui Haniyeh dibunuh saat menghadiri pelantikan Presiden baru Iran di Teheran. Israel belum berkomentar soal tewasnya Haniyeh, namun Hamas mengklaim Israel ada di balik serangan. Sementara itu, Amerika Serikat juga mengatakan tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut dan mengaku tak mengetahui hal itu sebelumnya. Namun Amerika Serikat mengatakan akan tetap membela Israel jika negara itu diserang saat konflik meletus di Timur Tengah akibat kematian Haniyeh. Ismail Haniyeh, salah satu pemimpin tertinggi Hamas, dilaporkan meninggal dunia di Iran. Ia tewas ketika menghadiri upacara pelantikan Presiden baru Iran. Haniyeh diserang ketika berada di tempat istirahat mereka. Malam sebelum kediamannya diserang, Haniyeh sempat bertemu dengan Ayatollah Khamenei, pemimpin tertinggi Iran. Dalam pertemuan itu, Haniyeh sempat memberi pesan kepada Khamenei. Ia mengatakan, jika kita kehilangan seorang tokoh besar lain akan menggantikannya. Kalimat itu seolah menjadi pesan Haniyeh sebelum kematiannya pada dini hari. Presiden Joko Widodo mengutuk pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh. Presiden Jokowi mengatakan peristiwa pembunuhan tersebut tidak dapat ditoleransi, apalagi pembunuhan itu dilakukan di wilayah kedaulatan Iran. Diketahui Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh dilaporkan tewas dalam sebuah serangan di Teheran, Iran. Diduga Israel menjadi dalang pembunuhan Haniyeh. Haniyeh berada di Teheran untuk menghadiri upacara pelantikan Presiden terpilih Iran Masoud Pezeshkian. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Doha, Qatar. Yusuf Kala sebelumnya menyampaikan duka cita yang mendalam atas tewasnya Ismail Haniyeh. Menurutnya, Ismail Haniyeh adalah sosok yang gigih dalam melakukan kegiatan politiknya. Diketahui JK sempat bertemu dengan Ismail Haniyeh di Doha, Qatar pada Jumat 12 Juli 2024 lalu. Dalam pertemuan kala itu, Yusuf Kala menyampaikan bela sungkawa kepada bangsa Palestina yang menjadi korban selama konflik. JK juga menegaskan sikap solidaritas serta dukungan bangsa Indonesia untuk kemerdekaan Palestina. Kelompok Hizbullah Lebanon telah mengkonfirmasi bahwa komandan seniornya Fuad Shukr tewas dalam serangan Israel di Beirut. Militer Israel mengatakan pihaknya menyerang Beirut pada Selasa 30 Juli dan menewaskan Shukr. Shukr disebut bertanggung jawab atas serangan rudal yang menewaskan 12 anak di Masdal Shams, Golan yang diduduki Israel. Shukr merupakan salah satu pendiri Hizbullah setelah invasi Israel ke Lebanon pada tahun 1982. Selain dicari oleh Israel, Shukr juga dicari oleh Amerika Serikat. Bahkan pemerintah Amerika Serikat sempat menawarkan imbalan hingga 5 juta dolar Amerika Serikat untuk informasi mengenai Shukr. Amerika Serikat menamainya sebagai teroris global yang ditunjuk secara khusus pada tahun 2019. Pasca insiden tewasnya Ismail Haniyeh, ada 2 nama yang disebut sebagai kandidat untuk menggantikannya. Namun, dari nama tersebut ada nama Khalid Meshal yang disebut menjadi kandidat kuat pemimpin Hamas. Meski demikian, Meshal memiliki kelemahan yaitu soal relasi dengan Iran. Iran sebagai pendukung utama Hamas tidak nyaman karena Meshal pernah mendukung pemberontakan yang dipimpin Muslim Sunni pada tahun 2011 melawan Presiden Suriah. Diketahui Meshal menjadi pemimpin utama Hamas sejak 2004. Ia menjadi terkenal di dunia setelah Israel gagal membunuhnya dengan racun yang disuntikkan di luar kantornya di ibu kota Yordania, Amman. Meshal menjadi tokoh utama di puncak Hamas sejak akhir tahun 1990-an, meski ia sebagian besar bekerja dari tempat yang relatif aman, yaitu pengasingan. Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Beirut mengimbau pada warga negara Indonesia untuk meninggalkan Lebanon. Imbauan ini dikeluarkan setelah situasi keamanan di negara itu genting seusai Israel menghujani Beirut dengan rudal. Adapun serangan itu menewaskan pemimpin senior Hizbullah Fuad Shukr. Militer Zionis berdalih serangan di Beirut sebagai respons atas serangan roket yang menewaskan 12 remaja dan anak-anak di Masdal Shams, Golan pekan lalu. Hizbullah membantah terlibat, namun Israel tetap menuding bahwa mereka adalah pihak yang bertanggung jawab. Diketahui, Shukr merupakan salah satu pendiri Hizbullah setelah invasi Israel ke Lebanon pada tahun 1982. Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh tewas dalam serangan rudal di Teheran, Iran
Iran pada Rabu dini hari. Israel yang diduga kuat sebagai pelaku tidak berkomentar atas serangan tersebut. Ternyata tak hanya Haniyeh sebagai sosok penting Hamas yang keberadaannya selalu diburu musuh terutama Israel. Keluarganya juga ikut diburu dan menjadi sasaran pembunuhan. Haniyeh kehilangan anggota keluarganya sejak serangan Hamas 7 Oktober 2023. Kemudian 14 anggota keluarganya tewas akibat serangan udara Israel di Gaza, Palestina. Pada 10 April 2024, 3 putra Haniyeh menjadi korban jiwa dalam serangan udara Israel. Kemudian pada 25 Juni 2024, serangan udara Israel menghantam kamp pengungsi Al-Shati. Dalam serangan itu, 10 anggota keluarga Ismail Haniyeh tewas, termasuk saudara perempuannya yang berusia 80 tahun. Langkah cepat diambil Iran untuk merespons pembunuhan Ismail Haniyeh di Teheran, Iran. PLT Menteri Luar Negeri Iran, Ali Bagheri Kani, mengaku sudah menghubungi sejumlah pihak di luar negeri guna memberikan respons cepat atas kematian Haniyeh. Pihak terdekat yang sudah ia hubungi adalah Menlu Mesir Badr Ahmed Muhammad Abdel Ati. Bagheri Kani menegaskan perlunya semua negara di kawasan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI memberikan perlawanan kepada Israel. Ia menilai langkah Israel membunuh Ismail Haniyeh merupakan sebuah pelanggaran integritas teritorial Iran. Melalui komunikasinya dengan Mesir, Kani juga menegaskan bahwa Iran tidak akan melepas haknya membalas langsung tindakan Israel. Tewasnya Ismail Haniyeh di Teheran mengungkap sejauh mana infiltrasi Israel ke Iran. Seperti diketahui, Haniyeh tinggal di Qatar dan pergi ke Teheran, Iran untuk menghadiri pelantikan presiden baru Iran. Para analis menganggap serangan itu sebagai kegagalan besar intelijen Iran. Israel ternyata telah lama melakukan sabotase melalui Badan Intelijen Mossad di Iran. Yang paling terkenal adalah pembunuhan ilmuwan nuklir terkemuka Iran, Mohsen Fakhrizadeh pada tahun 2020. Fakhrizadeh dibunuh dengan senapan mesin yang dirakit oleh agen Mossad. Agen-agen Israel bahkan telah menahan dan menginterogasi anggota Garda Revolusi di Iran untuk mengumpulkan informasi intelijen. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.